Nyai ada Ibu Fairuz Arafik. Hai. Tuh, Fairuz Sony karena kan sekarang udah berumah tangga sama Sony kan. Ya, kalau di dalam Islam tetap pakai nama Fairuz Arafik. Arafik kan. Nah, Tapi kalau nama suami nggak pakai di belakangnya. Kalau nama suami tetap, maksudnya suaminya tetap Sony Septian. Sony Septian. Fairuz apa kabar? Baik, alhamdulillah. Fairuz, ini kan lagi COVID-19. Berkurang nggak sih pendapatan? Ya pastilah, bohong kalau ada yang bilang nggak berkurang, semua pasti berkurang. Endorse? Nah, kalau endorse masih tetap alhamdulillah rezekinya lancar. Terus kalau seandainya kegiatan syuting pastinya berkurang karena masalahnya kan kita nggak bisa keluar kan, nggak setiap kerjaan kita bisa ambil. Betul. Gitu loh. Kayak gitu. Tapi dengan adanya virus COVID ini, tadinya kan ada program tuh, apa tuh namanya? Ibu Pintar. Ibu Pintar. Itu di stop dulu kan? Alhamdulillah Ibu Pintar masih tetap tayang, cuma seminggu kemarin doang yang nggak tayang. Oh berarti masih tetap syuting? Gua enggak nih, kita kepo di stop. Karena kamu di luar terus kan. Kalau aku kan masih bisa di rumah. Ibu Pintar masak. Oh iya, daily ya jatuhnya. Kecuali ya. kalau Nikita kepo kerjanya mau masak. Oh iya, nggak bisa, bukan Nikita banget itu. Beb, gimana ngurus anak? Lancar, alhamdulillah, suami lancar. Lancar, dikasih kebahagiaan luar biasa sama Allah sekarang. Sekarang dikasih kebahagiaan. Sekarang, dulu emang nggak bahagia. Ngomongin bahagia sih, suka mancing-mancing ibunya. Jangan menatap masa lalu, kita menatap masa depan aja. Tapi kan masa lalu itu dijadiin pelajaran. Iya betul. Ya kan, kalau ternyata dapat suaminya sekarang ternyata lebih baik dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu sampah ya, najis cuy. Yang sebelumnya. Ini kalau dia lagi ngomong gini ya, pasti banget. Iya kan, tapi bahagia dong. Maksudnya dengan ada masalah itu ternyata bercerai dengan yang pertama, dapat yang kedua lebih baik. Bener dong? Iya pastilah, semua kan setiap masalah yang kita hadapin itu pasti ada hikmahnya. Awalnya pun pasti sedih, kayak ngerasa kok begini sih gitu loh. Tapi karena berjalannya waktu, berdoa juga sama Allah, terus akhirnya dikasih jawaban sama Allah, ternyata ada kebahagiaan yang memang sejatinya memang buat kita gitu loh. Jodohnya ternyata sama Sony dan membahagiakan, bertanggung jawab, menyayangi juga. Betul, tapi memang kadang-kadang tuh harus ada siksaan dulu ya. Iya, ya, pasti kan ujian. Karena kan kalau Allah itu sayang sama umatnya, pasti kita dikasih ujian dulu. Tapi Beb, ngomong-ngomong soal mantan, bukan mau flashback nih, ada nggak sih momen-momen indah sama mantan? Males banget sih. Kalau pasti nggak ada kan? Nggak ada. Timpuk orang iya. Pasti nggak ada kan? Nggak ada lah, pasti nggak ada. Setahu Eke dulu ya, nih kan biar orang-orang pada tahu aja. Jadi kita tuh salonnya bareng ya di Katomi. Jadi pernah ketemu Fairuz dulu ya sebelum pakai hijab waktu masih sama yang lagi di penjara ini. Memang setahu aku ya kan punya biji mata nih ya kan, otak masih bisa dipakai juga buat nginget. Emang dia tuh diurusin banget itu laki ya kan, segala ke salon lah, potong rambut lah, waktu itu minta disuntik kurus lah ya kan. Terakhir ketemu dia bermasalah dengan kegemukan kan, akhirnya dipanggilin dokter buat suntik kurus. Tapi ketika sudah tidak sama Fairuz lagi, jadi jelong ya. Jadi gembala sapi. Kalau dia Nyai yang ngomong nggak bisa bener nggak sih? Iya kan? Sejujurnya iya kan? Berarti kamu melepas barang yang tidak bagus, betul banget itu, dan dipungut oleh sama sampah juga. Bagus. Kakak mulu, ini hiburan ya di saat corona. Ini aku menghibur kamu loh. Bagus. Tapi kalau hubungan sama istri mantan itu gimana? Istri mantan tuh yang mana ya? Itu yang suka pakai barang KW super. Oh, yang jelas aku nggak pernah kenal sama dia sih. Ya orang bukan artis, Bor. Aku soalnya nggak kenal beneran, bener-bener nggak kenal. Betul. Gitu tapi kalau dia kenal kita wajar, karena kita memang artis ya kan dari dulunya gitu kan. Dia juga mencuaknya gara-gara kehaluan dan kegilaannya yang harus di-appreciate. Karena Beb, biar gimana pun orang itu kalau mau bikin sesuatu yang halu, gila, itu harus punya mental yang baja. Nah, perempuan ini punya mental yang baja, dan kita harus tepuk tangan untuk itu. Ya. Karena jarang banget orang yang bisa tahan atas bulian-bulian masyarakat Indonesia yang jari jemarinya tuh kadang-kadang sampai suka meleset gitu. Kadang-kadang aku aja nih kalau ngebaca bulian itu kadang-kadang suka mikir, ini orang kok begini banget ya ngebully gitu kan. Tapi untungnya Nikita Mirzani tuh udah nggak
kayak dulu-dulu gitu, dibully banyak. Kalau sekarang nggak ada, paling cuma segelintingan aja 1-2 orang. Nah kalau si KW ini kan setiap apa yang diposting dibully, setiap apa yang dilakukan dibully, dan dia punya mental yang baja, itu yang harus di appreciatein gitu, karena nggak semua orang punya mental kayak gitu loh, bener loh. Coba lah, kamu aja waktu kasus ikan asin aja nangisnya kayak apa kan? Drop banget. Drop, padahal kan nggak dibully, ya kan? Tapi Iya. kan kalau dia kan dibully. Nah, ngomong-ngomong, Ya apalagi ya, kok serem. enggak, tapi dari Niki bukannya mau flashback, tapi dari kasus yang kemarin heboh-heboh banget sampai turun semua wanita-wanita, perempuan-perempuan ya kan, untuk membela. Memang patutnya untuk dibela, harus gitu kan. Sampai aku pun ikut membela gitu kan. Ikut mensupport walaupun di belakang. Nah, dari kasus yang kemarin, kira-kira apa sih hikmahnya yang bisa diambil, Beb? Hikmahnya gini, aku tuh sempat drop, terus akhirnya aku mikir yang tadi aku bilang, berdoa sama Allah, akhirnya dapet jawaban. Dan saat itu aku dikasih tahu sama mama ngomong sama aku, nah udah pokoknya ingat, doa orang yang dizolimi itu dijabah sama Allah. Benar. Insya Allah dengan cara kamu dikasih ujian gini sama Allah, angkat derajat kamu lagi gitu. Yaudah akhirnya berdoa, pasrahin aja sama Allah, coba untuk terima dan melakukan tindakan yang seharusnya aja gitu. Dan akhirnya alhamdulillahnya aku dikasih kekuatan, terus istilahnya juga banyak hal banget sih yang aku hadapin gitu, yang istilahnya membuat aku jadi kayak perempuan yang kuat gitu ya. Terus juga nggak aku pikir tuh kemarin sempat pengaruh ke rezeki aku kan. Akhirnya gimana nih, kok ada orang ngejek-jelekin nanti segala macam, aku gimana ya nanti gitu kan, sedih, malu, Tapi segala macam. ternyata nggak ada yang bully sama sekali. Enggak. Alhamdulillah, istilahnya ya stasiun TV juga tahu ya gitu, mana yang benar dan enggak gitu. Dan alhamdulillah nggak mempengaruhi pekerjaan aku juga, malah alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki yang lancar gitu. Alhamdulillah ya. Tapi dari kasus yang kemarin, sempet shock nggak sih tiba-tiba yang ngedukung itu semuanya wanita-wanita Indonesia? Sempet kepikiran kayak, aduh kira-kira ada yang bela nggak ya gitu. Pasti kepikiran kayak gitu kan, nggak taunya turun semua tuh perempuan-perempuan. Saat itu tuh aku mikir gini, waktu pas aku ngadepin kasus itu kan aku drop banget ya Nick ya. Jadi kayak aku tuh kayak udah drop, nangis terus setiap hari. Betul, sampai suami akhirnya Eke marahin juga. Iya, sampai dimarahin, kamu udah jangan nangis mulu, jangan, nggak boleh kelihatan lemah. Sampai Eke gitu. gedek ya. Jadi ini harus tahu ya, aku pernah marahin Virus ya di DM, di telepon segala macam. Aku bilang, kenapa sih lo nangis mulu? Gue gedek banget liatnya. Kenapa jangan nangis terus, nanti lo Harus jadi liatnya wanita lemah. Bener kan? Tapi aku boleh jujur ya, maksudnya ada satu sisi dalam diri kamu yang aku ambil, itu gue kekuatannya itu. Aduh, masa sih? Nggak, ini serius. Karena sejujurnya kalau gue gitu, gue kalau nggak suka gue akan bilang nggak suka gitu. Kalau gue suka gue akan bilang suka gitu. Dan dari sisi lo ini yang gue lihat adalah lo kuat gitu, lo menghadapi banyak cobaan, ujian. Dan kenapa gue nggak bisa kuat kayak lu ya? Dan lo harus kuat, lo harus kuat, karena kalau lo nggak kuat, lo akan ditimpa lagi sama orang itu. Jadi gue harus kuat, lawan, gue nggak boleh lemah gitu. Walaupun sempat drop, sempat masuk rumah sakit, anak gue juga sempat kekurangan gizi, akhirnya berat badannya turun drastis. Pokoknya banyak deh kerugian yang gue alamin, yang akhirnya gue bisa bangkit dan diangkat derajatnya sama Allah, dikasih rezeki lagi sama Allah kayak gitu. Nah itu dia, inilah makanya kan ya tahap-tahap. Ya kalau sama gue kayak lagi ini ya, saya kultum ya, kuliah 7 menit. Maaf ya. Tapi enak kan setelah dibilangin jangan cengeng, jangan nangis, segala macam. Dan lebih plong kan. Gue seneng sama tipe orang yang model kayak lo, ngomong belak-belakan apa ada, lo nggak usah cengeng gitu, lo harus nggak boleh nangis lagi gitu, lo harus kuat. Dan itu yang akhirnya membuat gue jadi kuat saat ini adalah ya gue nggak boleh nangis lagi, gue harus kuat ngadepin semuanya. Mau gue dihantam kayak gimana, mau pakai trik apa aja, selama gue bener maju, nggak usah takut kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal doa, kan sekarang kan trio ikan asin ini kan sekarang udah divonis bersalah dan udah diketuk palu juga, yang suami istri 1 tahun berapa bulan, nah yang satu lagi ini 2 tahun berapa bulan gitu. Lo merasa
ini doa selama ini yang lo panjatkan sampai mereka akhirnya bisa masuk penjara atau enggak? Kalau gue sih akan bilang iya, gue sih berdoa pasti. Iya dong, masa nggak berdoa? Kan makanya aku selalu bilang di saat doa aku adalah aku mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keadilannya apa? Ya keadilannya mereka dinyatakan bersalah dan itu yang aku dapatkan. Aku mendapatkan benar-benar keadilan, dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Doa aku dijabah sama Allah karena waktu itu aku pernah ngomong gue nggak mempermasalahkan hukumannya berapa lama. Yang penting di sini gue mendapatkan keadilan karena gue nggak mau ada virus-virus yang lain yang nggak mendapatkan keadilan dan alhamdulillah gue dapetin keadilan itu dan itu buat gue cukup. Jadi gue udah nggak mikirin tuh hukumannya mau berapa lama. Bener. Udah nggak dipikirin lagi. Tapi itu pelajaran ya, jadinya untuk semua laki-laki sekarang agak takut kalau mengatain perempuan. Bagus. Ini juga di kasus Nikita Mirzani yang perceraian yang KDRT yang padahal aku tidak memukul juga ini menjadi satu pelajaran untuk semua laki-laki supaya jangan semena-mena sama perempuan, ya kan? Itu sebetulnya pelajaran yang bisa dipetik. Nah, dengan hukumannya mereka segitu, puas nggak sih Virus? Aku terima kok, ikhlas. Yang penting dia dinyatakan bersalah. Yang penting kan ini udah dapat dari Allah gitu, apa yang bergerak semua atas izin Allah. Betul jadi banget. Aku terima. Setuju. Nah ini kan si perempuan ini kan bikin ulah lagi. Dia sosokan mau kasasi ya, naik banding gitu. Menurut Virus, kira-kira bandingnya diterima atau enggak? Kalau nanya Niki, aku dulu yang jawab biar kamu agak lega gitu ya. Kalau menurut Niki sih enggak, karena bisa jadi naik. Kalau menurut Virus gimana? Kalau aku sejujurnya nggak mikirin diterima atau enggak, karena gini loh, seharusnya kalau yang nggak mau terima itu kan aku ya. Iya gitu. Harusnya. Dan aku bisa banding juga kalau aku nggak terima. Betul. Gitu. Senormalnya gitu. Iya, karena kan aku yang dizolimi. Bener. Tapi aku malah menerima dengan ikhlas hukumannya berapa lama aja. Tapi ini yang melakukan kesalahan malah minta banding, nggak tahu lagi apa yang ada di dalam pikirannya gitu loh. Seharusnya sih ya diterima aja dengan ikhlas apa yang udah terjadi, dijadikan pelajaran agar nggak terjadi lagi seperti ini dan bertaubat di jalan Allah. Gitu. Adem ya kalau ngomongnya sama Ibu Virus ini ya, akunya jadi nggak bisa menggebu-gebu loh ini. Adem loh. Tapi bener nggak sih katanya si istri dari salah satu yang kena masuk penjara ini udah minta maaf ke Virus? Enggak, belum. Katanya yang denger kan udah minta maaf apa yang dia tulis di story lah, dia taruh di Instagramnya lah. Di story. Terus dia ngomong nggak temenan, nggak follow-followan. Lewat wawancara. Iya, ini kita ambil dari investigasi. Sebenarnya kan gini. Kalau masalah memaafkan itu, kalau minta maaf yang benar itu kan datang ke orangnya secara pribadi, bukan ke publik gitu loh, dipublish gitu kan gitu. Oh saya gini aku sih lebih senang secara pribadi aja, karena kan kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik, kalau menurut gue nih ya lu lakuin aja langsung ke orangnya, jangan harus ngomong ke media buat apa gitu. Jadi kalau misalkan si perempuan ini udah keluar dari penjara, kucuk-kucuk datang ke rumah ibu terima nggak? Kalau masalah kan gini, aku kan belajar agama ya, belajar agama. Kalau kita ngomong masalah memaafkan, sebelum dia minta maaf aku udah maafin. Aku nggak dendam sama dia, aku nggak benci sama dia. Aku udah maafin sebelum dia minta maaf, walaupun di pengadilan waktu itu dia menyatakan bahwa dia tidak pernah minta maaf sama aku di pengadilan. Ya, itu jelas itu ada di mana-mana. Ya, jadi ya tapi nggak apa-apa, aku ikhlas menerima semua ini karena mungkin yang tadi aku bilang kalau aku ikhlas insya Allah akan lancarin jalan aku ke depan gitu kan. Jadi kalau untuk orang siapapun yang mau minta maaf sama aku secara agama dan kemanusiaan aku maafin kok. Yang penting jangan dilakukan lagi lah tindakan-tindakan itu. Kalau dia datang ke rumah ibu, apakah ibu terima? Tergantung, pakai janji nggak? Ada buku tamu di depan. Appointment dulu. Tuh dengerin ya. Tapi memang sewajarnya apa yang sudah kita lakukan ya harusnya minta maaf sama orang tersebut. Kan kalau kita, jadi aku diajarin. Jadi almarhum papa itu pernah ngajarin aku nih. Dulu pernah bilang sama aku. Jadi ke anak-anaknya semuanya, kita tuh sebenarnya anak-anaknya semua pemberani, nggak ada yang takut sama apapun tuh, nggak ada yang takut, tapi kita punya attitude. Jadi kalau aku diajarin sama keluargaku, kalau kamu salah minta maaf. Kalau kamu nggak salah, maju, jangan pernah takut sama apapun. Papaku ngajarin itu, jadi itu yang aku tanemin gitu loh. Tapi kepikiran waktu itu sempet nggak tahu kemasukan apa, tiba-tiba mau ngejenguk dan ngerawat anaknya perempuan itu tuh gimana ceritanya? Apa karena naruh ibunya keluar ngelihat sakit?
Aku kan seorang ibu ya gitu, tapi gini loh, jangan sampai dibalikin. Maksudnya dibalikin tuh menzolimi aku lagi gitu loh. Aku punya hati, anaknya kan nggak salah, betul. gitu kan. Kita sebagai orang tua kalau ingin melakukan sesuatu tindakan apapun kan dipikir dulu 1000 kali. Gue ngorbanin anak gue nggak nih? Kira-kira kalau seandainya gue nggak ada, anak gue sama siapa ya? Gitu kan. Nah, kayak aku aja, gue bisa aja ngelawan balik ke dia dong dengan cara yang sama yang dia lakukan saat itu. Tapi kan nggak aku lakukan karena aku berpikir aku punya anak, Fas bisa besar dan nanti dia bisa melihat, dia bisa menilai mana orang tua yang baik dan enggak gitu. Jadi aku tidak mau melakukan tindakan yang sama seperti itu. Nah itu pun yang aku rasakan, anaknya tidak bersalah gitu loh, orang tuanya bersalah. Apa yang harus dilakukan? Jalani hukumannya gitu loh. Anaknya ya tetap kalau seandainya nggak ada yang ngerawat, aku mau kok gitu loh. Maksudnya sebagai seorang ibu kan saat itu memberikan kasih sayang juga nggak salah dong gitu. Toh kan anaknya nggak patut untuk dibenci, anaknya nggak salah kan, kayak gitu. Setuju, Jadi sebagai seorang ibu tetap aku bilang dia anak itu anak yang nggak berdosa, nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Tapi tetap kalau seandainya ditanyain, kalau secara segi hukum tetap harus dijalankan hukumannya. Jangan sampai alih-alih istilahnya gini, aku tuh sedihnya gini loh. Aku lagi ada pihak-pihak yang mencoba bilang kan sesama wanita masa nggak punya hati sih, bebasin dong. Pertanyaannya adalah gini, tolong dijawab kan. Kalau ada yang nanya itu ke aku, tolong dijawab gitu. Ini gara-gara lu nih, gue jadi berani nih gitu kan. Tolong dijawab. Lah tadi lu bilang katanya semua berani ya. Iya kan, maksudnya bukan. Ya harus. Sisinya tuh sisinya. Apa namanya? Gini loh, tolong dijawab. Terus kalau seandainya semua perempuan yang punya anak ngelakuin kesalahan, misalkan yang ngelakuin kesalahan, harus dibebasin dong semua. Terus negara kita mau jadi apa? Terus nanti akhirnya orang-orang yang melakukan tindak kejahatan memakai alat seorang perempuan yang punya anak untuk melakukan tindak kejahatan agar dibebaskan dari penjara. Tunggu, aku nggak melakukan tindakan kan kejahatan loh. Tapi kan kalau kamu enggak, beda. Iya benar. Tapi ini yang melakukan tindak kejahatan secara sadar ya, secara sadar. Ya betul. Nah ini kan juga sempat gedek tuh waktu itu kan, sempat disangkut pautin tuh sama itu perempuan, dibilang ini Nikita Mirzani aja bisa bawa anaknya ke penjara segala macam. Hello perempuan, gue kasih tahu ya, gue kemarin itu nggak di penjara, 2 hari itu bukan penjerong. Tahu gitu mendingan dari awal lu bawa ya. Kenapa lu tiba-tiba ngelihat gua lu terus kucuk-kucuk berlinang air mata kangen anak, kemarin kemana aja lu. Aku tuh sedihnya gini, kok jadi bawa-bawa masalah orang gitu kan. Disama-samain lagi beda kasus say gitu kan. Jadi udahlah sekarang nggak usah meratapi apapun, jalanin aja hukuman yang sudah ada ya kan. Bentar lagi juga bebas udah. Iya, kan tuh aku juga ikhlas kan. Benar, yang penting seharusnya kalau yang mau banding aku, tapi kan aku nggak banding. Bener, gitu. nggak usah. Aku terima aja gitu. Hukuman paling berat itu menurut Niki itu adalah sanksi sosial dari masyarakat dibanding dari polisi. Kalau masuk penjara mungkin orang nggak kapok karena mungkin di penjara pikirannya bosen nih gitu kan, nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu kan. Tapi ketika lu keluar dari penjara, sanksi masyarakat Indonesia itu kacau banget mulutnya. Bener nggak sih? Bener ya kan. Jadi sebenarnya penjara itu juga nggak bisa bikin orang kapok untuk tidak melakukan kejahatan lah. Buktinya kemarin penjahat-penjahat yang dikeluarin aja pada ngebacok-bacokin orang lagi kan. Iya, makanya. Berarti kan sebenarnya penjara itu adalah bukan tempat untuk orang bertaubat gitu. Semua balik lagi ke diri masing-masing. Bukan begitu nggak sih, Bu? Ya iyalah, maksudnya gini loh, yang aku bilang kayak misalkan contohnya kayak orang berhijrah. Kalau kita hijrah itu kan antara kita sama Allah aja yang cukup tahu. Misalkan kita mau tasbihan, kita mau sholat kan nggak perlu diomongin. Kita sholat, hari ini kita ngaji. Oh ya, saya hari ini puasa Senin Kamis, itu kan nggak perlu diomongin ya. Yang kalau yang benar ya antara kita sama Allah, udah nggak perlu orang lain yang tahu, kecuali kalau kita misalkan beramal niatnya mengajak agar memotivasi orang untuk ikut juga melakukan tindak baik, beramal juga, asal niatnya nggak riya gitu kan. Tapi kalau untuk hubungan antara Allah secara langsung ibadah, cukup Allah sama orang yang tahu. Jadi tujuannya apa? Harapannya ini malah aku ikut ngedoain loh, berdoa agar mereka benar-benar ada di jalan yang baik dan bertobat dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Menurut kamu, mereka akan melakukan tindakan kejahatan lagi nggak sih, walaupun tindakan kejahatannya nggak sama? Nggak tahu deh. Kalau menurut Nyai biasanya kan bisa menerawang ya. Sepertinya iya, karena uang sudah mulai habis, say. Iya.
Uang habis, dia harus putar otak lagi gimana caranya supaya uang itu ada lagi. Secara rumah juga ngontrak, udah kelar kali kontrakannya. Ya Allah. Di dalam Ini juga nggak ngakak kerja. sama dia kan, aduh. Kita mah kalau ngomong mah ini aja logistik ya, apa? Logistik tuh gue bawa-bawa jadinya. Iya logika aja. Logikanya kan memang mereka di dalam penjara juga nggak ngapa-ngapain. Iya. Ketika keluar mereka nggak punya apa-apa. Nah mereka harus kalau emang niatnya mau bekerja lillahi ta'ala, pakai kaki, pakai otak untuk dipakai untuk berpikir, ya bisa gitu. Tapi kan mereka aja, lakinya aja udah nipu satu, nipu lagi, udah nggak kapok, kayaknya keluar gitu lagi sih. Taruhan sama gua, abis dia keluar dia pasti masuk lagi deh. Ini taruhannya apa nih? Pasal yang sama, pasalnya beda, penipuan 378 deh. Ya Allah, dia sampai tahu pasal loh. Karena sering kamu kayak jadi pengacara aja aku deh, tuh Beb. sering dilaporin polisi. Jadi aku mau ngomong, aku harus belajar tentang pasal-pasal. Makanya aku kan kalau berantem itu jarang banget menyebutkan inisial atau nama supaya aku Berarti berhati-hati kalau sama terhindar Nyai dari ya. laporan-laporan. Nah, terus Fast itu kan sekarang umur berapa tahun? Kemarin April baru 8 tahun. Oh 8 berarti udah mulai gede dong. Iya, udah mulai bisa. Tapi Fast tahu papahnya siapa? Tahu. Tahu. Tapi dia nggak yang Nggak mau disebut namanya. nggak mau disebut namanya. Oh berarti sama kayak Aska. Aska itu ya sama kita juga sebagai seorang ibu nggak mungkin ngajarin ke anaknya untuk membenci orang tua. Iya, nggak. Ya kan sama kayak Niki gitu. Tapi Aska setiap ditanya bapaknya siapa itu nggak pernah mau jemput juga. Terus kadang-kadang emang di mana sih dedinya? Di hell. Itu Nggak dia tahu. ngajarin nggak tahu. Nggak ada. Ya, itu berarti aja sama shock. itulah anak kecil. Itu shock aja. Hah? Emang Aska tahu hell apa? Iya, hell itu kan tempat yang banyak apinya, yang orang suka dibakar gitu. Oh, itulah naluri anak. Itu Sama naluri kalau si anak. Fas juga punya naluri sendiri. Jadi dia di saat kayak aku tuh kan nggak pernah nunjukin kalau nangis atau apa di depan anak, nggak mau ya. Kayak aku tuh ya udah kayak nggak ada apa-apa. Suatu saat dia tuh mungkin kayak ngelihat aku pernah nangis. Kayak dia tahu anak kan umur segitu nggak bisa dibohongin. Iya. Dia ngelihat ibunya feelingnya kuat. Mami nangis ya. Pasti gara-gara orang itu lagi kan. Dia selalu ngomong gitu. Nyomongnya orang itu Lagi kan gitu. Mami jangan aku dipeluk, pokoknya abang akan jagain mami sampai kapanpun. Wah makin nangis lagi gue karena maksudnya anak gue bisa ngomong kayak gitu dan nggak diajarin siapapun kan gitu. Dan dia sebenarnya aku nggak pernah benar kata kamu nggak pernah cerita, tapi mau gimana, kita kan public figure. Betul. Gitu. Pasti ada lah, nggak mungkin selintingan ada yang ngomong atau dia akhirnya tahu dan mencari tahu sendiri. Benar. Nah, yang aku lakuin apa? Biarlah Fas tumbuh dengan sendirinya, besar, dan dia bisa menilai yang tadi aku bilang, tumbuh kembang dia sendiri, mana yang baik dan mana yang buruk, biar dia sendiri yang nilai tanpa harus aku kasih omongan-omongan gitu. Tapi Niki mau tanya nih, si orang itu suka ngasih nafkah nggak sih ke Fas? Nggak pernah. Terakhir kapan itu? Wah, sampai nggak inget nih gue. Kapan ya? Sama dong kita berarti. Nggak inget, udah kapan ya? Udah lama banget dari sebelum sebelum cerai lah, udah lama banget nggak pernah. Berarti sama dong kita ya. Iya. Semenjak apalagi semenjak itu si kepala botak itu pecongan sama si hidung gorong-gorong ini ya, itu nggak pernah ngasih duta loh. Dulu sebelum sama perempuan ini suka lah ngasih kadang 3 juta. Ya tapi itu apalah artinya kan? Kalau dibanding kalau dibandingkan sama uang sekolah, biaya makan, Mahal mainan banget, say, ya kan. sekarang semua mahal. Tapi selalu Niki hargai itu. Cuman tiba-tiba hilang berapa tahun sama si hidung gorong-gorong ini murka, tiba-tiba ikat lapor polisi kan. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu. Nah, apa sih perbedaan mantan suami yang sekarang sama yang dulu? Sebenarnya Ganteng yang ini, kalau itu jangan ditanya. itu udah dijawab ya. Iya. Nggak, kalau aku gini sih, kalau ngebedain kayaknya nggak etis ya, kayak gue nggak mau jadi orang yang kayak gitu juga. Tapi kalau dibilang suami, kita ngomongin suami, ya suami aku yang sekarang masya Allah luar biasa gitu, jadi imam yang baik gitu loh, bisa nuntun aku jadi lebih baik, bertanggung jawab, menafkahi. Walaupun kita masih sama-sama kerja, tapi nafkah yang di rumah tuh buat bulanan tuh Sony yang nafkahin. Jadi aku nggak keluar sama sekali gitu. Ya kecuali Berarti kayak cowok misal- banget ya, Iya gentleman gitu. banget. Ya maksudnya gini, kita sama-sama berproses lah gitu loh. Maksudnya sama-sama kerja gitu. Tapi ya aku yang suka dari Sony adalah dia bertanggung jawab tanpa diminta gitu loh. Kayak dia memang orangnya ya bertanggung jawab banget kayak gitu. Jadi tapi gini loh, aku nggak mau jadi kayak dia.
gitu loh. Aku nggak mau jadi kayak mantanku. Dia boleh ngejelek-jelekin aku kayak apa aja. Tapi kalau misalkan Fai, tadi kan aku sempat belum jawab tuh. Pernah nggak sih lo bahagia? Bohong lah kalau aku nggak pernah bahagia. Kan itu kita pernah nikah, pasti pernah dong. Ada tumbuh-tumbuh cinta lah. Tapi gini loh, apapun prosesnya itu, aku terima dengan ikhlas kehidupan ini. Karena kalau aku sesali, berarti aku sama juga menyesali Fas kan. Benar. Gitu loh. Aku dapat Fas, anak yang lucu, jadi semangat ganteng hidup banget aku. loh, sumpah. Ya, makanya Masya Allah. Apalagi awal-awal belum deket sama Virus tuh kupikir itu anak bule. Waktu di tempat Katomi iya kan. Ternyata bukan anaknya. Jadi lo alhamdulillah lo nggak sama mukanya, Bor. Bayangin nggak kalau sama? Tapi Ibu, apa sih yang bikin Ibu jatuh cinta sama Sony Septiansa ini yang badannya keker banget itu? Jadi yang buat aku jatuh hati itu awalnya nggak langsung jatuh hati lah, karena kan pernah gagal. Pasti lu susah kan, betul, sama kan, lu sama. kayak nggak percaya nih, jalan-jalan sama aja nih gitu kan, nggak ada bedanya nih gini-gini. Laki-laki sama aja. Sama, dulu betul. pikirannya di otak gitu. Akhirnya ngejarnya tuh luar biasa, wah dikejar Dianya. banget. Iya, dan terus setiap jalan gue pikir gini, pertama kali paling ngeluarin dia yang keluar duit atau apa, awal-awal doang nih atau apa ngetes. gitu. Nah terus akhirnya selama berjalannya waktu, Sony tuh nggak pernah mau perempuan yang keluar uang. Jadi ya biar gue yang bayar, tapi semampu gue. Nggak mau maksain. Nah, nggak mau maksain gitu loh. Ya semampu gue nih, gue tapi gue nggak mau dibayarin lu gitu loh. Yaudah nih, mampunya gue kesini, ya kita kesini gitu. Kayak gitu. Jadi itu terus kenapa akhirnya aku mau nikah sama dia? Aku tuh sempat berdoa di Mekah, di tanah suci. Di situ aku berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kalau emang Sony bukan jodoh gue, jauhin. Tapi kalau Sony ternyata jodoh aku, karena aku nggak pengen terulang cerai lagi, ini menjadi yang terakhir buat aku, tolong dekatkan ya Allah. Dikasih jawaban sama Allah, semakin dideketin. Terus aku tanya lagi sama Sony, kamu tuh pengen ngajak aku nikah tuh kenapa? Nah jawabannya itu yang membuat aku suka. Apa itu jawabannya? Aku pengen menyempurnakan agama aku. Kata dia gitu. Kalau ada yang ngajak nikah Niki jawab begitu gimana dia?